Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Aditya Putra Pamungkas. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas gua akan ngasih kalian tips gimana sih cara untuk mencuci motor listrik yang aman ya guys. Jadi sebenarnya motor listrik dari Goda ini bisa dibilang aman guys ya untuk kena hujan dan air ya guys. Hanya saja perlu kalian perhatikan juga di footstepnya itu terdapat baterai guys ya, atau akinya. Jadi hal itu yang harus kalian perhatikan di saat mengemudikannya, di saat hujan atau di saat mencucinya. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita eksekusi guys. Guys, jadi seperti biasa guys ya, sebenarnya tipsnya itu sangat mudah guys ya. Kalian cuci motor ini seperti biasa saja guys, hanya saja nggak apa-apa nih pakai tekanan dipencet gini ya, menggunakan selang, atau kalian jika punya pompa kalian pakai pompa. Hanya kalian harus perhatikan nih, kalau bisa jangan sampai dari bawah ya guys nyuci motornya, karena khawatir short. Oh iya, sorry lupa sedikit ya. Sebenarnya juga biar lebih aman nih, kalian buka dulu joknya. Sebagai safety utama, kalian matikan MCB-nya guys ya. Jadi jika memang nanti terkena percikan langsung, itu bisa dibilang masih aman ya guys. Oke guys, kita lanjut guys ya. Seperti biasa guys, kalian siram-siram aja bebas. Nah ini bagian footstep ini kalau bisa jangan dari bawah guys. Nah, kebetulan kan posisi baterainya ini adanya di bawah footstep ini guys ya. Nah, bisa itu bagian itu jangan terlalu kalian siram dengan tekanan guys ya. Banyak yang bilang juga, bang pakai ember aja biar aman. Sebenarnya biasa-biasa aja guys, kalian bebas nih, kalian semprot biar bersih ya. Namanya kotoran mungkin sudah lama bergerak nempel. Jadi perlu dengan tekanan juga ya guys. Santai aja guys, kalian siram seperti biasa. Bagian-bagian yang kotor itu utama di ban sini guys ya biasanya nih. Nah, itu ada kabel-kabel juga aman kok. Nah, biasanya bagian bawah pakur ini yang kotor guys. Ini kalian siram aja sekencang-kencang. Jadi di video ini juga sambilan kita nyuci motornya guys ya, gua juga akan sekalian ngebagiin pemakaian setelah 2 bulanan, apa sih plus minusnya. Nanti sambil kita ngobrol guys ya. Oke, setelah disiram nanti kita tinggal kasih sabun guys ya. Kita matikan airnya dulu. Nah di sini juga biar bersih total guys ya, kita pakai sabun guys. Nggak gosok seperti biasa. Nah sambilan kita ngobrol nih guys ya. Jadi apa aja sih kelebihan dan kekurangannya? Kemarin juga banyak yang nanyain, apa sih bang plus minusnya, share dong pengalamannya. Oke, jadi di video kali ini sambilan kita bebersih, sambilan kita
ngobrolin plus minusnya guys ya. Jadi dari kelebihannya dulu guys. Oke, kelebihan dari motor listrik atau sepeda listrik dari Goda Arthur ini, kita bahas dari kelebihannya dulu guys. Jadi kelebihan yang pertama itu dia bisa mengklaim jarak tempuhnya bisa sampai 60 km per jam ya guys. Sorry, ya bener. Sorry. Bukan 60 km per jam guys. Jadi mengklaim jarak tempuhnya itu bisa sampai 60 kilo. Dan betul juga sih, speed atau top speednya sama. Dia juga bisa, bahkan bisa sampai 70 km per jam dia guys. Luar biasa guys ya. Untuk sekelas, bisa dibilang ini masih terhitungnya sepeda sih guys, sepeda listrik. Tapi gua menyebutnya motor aja guys ya, karena emang bodinya sudah kayak motor. Nah di sini juga ya, kenapa gue bilang apa kayak sepeda, di sini memang ada rantainya guys sebelumnya nih, tapi udah gue copot, udah gue lepas. Jadi banyak tips dan trik juga guys untuk membahas motor ini guys ya. Kemarinnya sudah gue bagikan cara menonaktifkan fitur cut off. Kalian juga kita ngebahas guys ya. Fitur cut off itu apa sih sebenarnya fungsinya? Cut off itu fungsinya untuk sebagai fungsi utamanya, dia tuh sebagai safety guys ya. Jadi di saat kalian memencet handle rem, baik belakang ataupun belakang, depan ataupun belakang, dia otomatis tidak akan bisa digas ya guys. Jadi motornya itu tidak bisa digas. Yang mana sebenarnya itu fitur keselamatan sebenarnya. Hanya saja bagi yang mungkin sudah pernah merasakan gimana sih mengemudi motor listrik ini dengan fitur cut off itu masih on, kalian pasti agak beradaptasi sedikit guys ya. Karena memang di saat fitur cut off itu belum kalian nonaktifkan, di saat tanjakan itu mundur lagi guys. Mundur ya, maksudnya di saat kalian menekan handle rem, jadi apalagi posisi berhenti, dia tidak bisa digas, otomatis motor itu bakal mundur guys. Pasti kalian panik lah kalau kalian yang sudah pernah merasakan. Makanya di video gua yang di motor CQ Infly itu, alhamdulillah sih viewernya bisa tembus sampai 80 ribuan ya guys ya. Terima kasih yang sudah mensupport juga channel gue ini, bisa tembus sampai 80 view ya, walaupun itu video lama tapi alhamdulillah meledak juga ya guys. Nah jadi fitur cut off itu memang fungsi utamanya sebagai safety di motor listrik ya guys. Tapi banyak yang request dan gue juga yang merasakan, wah effortnya luar biasa guys kalau mengemudikan motor listrik. Fitur cut off-nya tidak kalian matikan itu, jadi saat polisi tidur kalian mengerem, gas laginya itu pasti ada delay. Yang pertama. Yang keduanya, di saat kalian tanjakan
itu pasti mundur lagi guys. Panik pasti kalian kalau lagi macet, di belakangnya banyak motor, mobil, kalian ngegas nggak bisa. Waduh, pasti kewalahan lah. Mungkin buat kalian-kalian yang udah pernah merasakan ya guys. Jadi cut off juga sebenarnya fungsinya buat regeneratif brake otomatis, pengisian daya. Walaupun memang tidak banyak, tapi bisa minimal menambahkan voltase di baterai kalian, walaupun sedikit sih. Makanya pilihannya ya kalian nyalakan, atau kalau gue sih mendingan gue matikan lah, karena memang dari plus minusnya menurut gue itu banyak minusnya guys kalau fiturnya diaktifkan. Makanya gue share ke kalian itu di nonaktifkan saja lah, jadi biar nyaman nih bawanya, biar kayak motor biasa, jadi bisa sambil digas, bisa sambil direm gitu kan. Nah, itu juga yang lain juga memang ada pembahasan tentang khususnya motor Goda ini guys ya, dimana di saat kalian menyalakan motor ini pertama kali, itu sudah pasti ada yang namanya suara selamat datang. Wah, itu luar biasa sekali guys. Suaranya juga lumayan kenceng, makanya gua kasih tips atau cara menonaktifkan suaranya ada di video gua. Nanti gua cantumkan link videonya juga di deskripsi guys ya. Oke, jadi sambilan kita nyuci motor guys ya. Nah, jadi balik lagi nih ke video gua untuk nyuci motor. Ini sebenarnya sama aja, cuma sebagai safety memang harus kalian matikan dulu MCB-nya, jadi biar tidak short ya, tidak langsung short walaupun terjadi apa-apa. Tapi sebenarnya nggak dimatikan juga aman-aman aja sih guys kalau menurut gua, cuma buat pengaman aja. Dengan kalian matiin lah. Dan untuk kelebihan lainnya sebenarnya nih ada di footstep guys. Dia footstepnya cukup luas, bisa membawa 2 galon. Terus juga ada di sini, kelihatan gak guys? Ntar gue nyalain guys ya. Gas. Nah, di sini ada soket untuk mengecas. Jadi kalau kalian loket, HP kalian loket, bisa kalian cas di motor ini guys ya. Di sini juga terdapat cantolan barang. Jadi untuk akomodasi, terutama buat mak-mak guys ya, buat mak-mak yang untuk antar anak ke pasar, ke sekolah, dengan banyaknya penyimpanan ini, kalian bisa membawa banyak barang guys. Footstep, colokan, di sini juga. Ntar di joknya itu kelebihan lainnya, nah, terdapat penyimpanan yang sangat luas, bisa kalian bawa barang-barang, bawa tas masuk, helm 2 mungkin bisa masuk, jas hujan. Jadi oke banget. Nah, ini juga nih kelebihan lainnya nih, terdapat senderan belakang. Jadi buat yang dibonceng itu sangat nyaman sekali guys ya, bisa sambil nyender. Terus apa lagi sih kelebihan lainnya di luar itu? Untuk mesinnya gimana bang? Sejauh yang gue pakai, motor ini sebenarnya awet guys, dengan bodi yang bongsor, panjang sekali sebenarnya motor ini. Bisa boncengan, joknya juga lebar banget, bisa boncengan untuk 3 orang guys ya. Ya 4 kalau yang kecil-kecil bisa, tapi buat yang badannya gede-gede bisa lah 3 orang. Tuh kelebihannya. Sekarang apa sih kekurangannya?
Satu guys, yang pertama, kekurangan di motor ini yang gue rasakan ya, karena motor ini mungkin harganya di range 6-7 jutaan, itu nih body ini nih guys, nggak tahu suara dari shock breaker atau apa, dia kercek-kercek banget. Nah ini juga plastik banget ya, wajar sih sebenarnya dengan motor harga sekian guys ya, motor harga sekian. Dan dia juga sebenarnya belum bisa dipasangkan plat nomor guys ya, karena memang masih termasuk sepeda. Tuh kelemahannya, kekurangannya guys. Dan selanjutnya juga, kekurangan yang selanjutnya itu dari kemarin juga ada yang komen tuh di video gue sebelumnya, kenapa bang kok gua bawa motor itu kalau misalkan kena polisi tidur atau jalan jelek dia gasnya kayak ngelos. Betul sekali guys, itu juga yang pertama kali gua rasakan dibanding motor Winfly gua sebelumnya. Itu bisa kita lagi kenceng nih, kena polisi tidur ngerem, itu gas itu ngelos guys ya, kayak delaynya itu mungkin sekitar 10 detikan lah, 5-10 detikan guys. Jadi bahaya sekali, kena jalan jelek segala macem. Kalau yang bawa itu belum siap bisa jatuh guys. Itu kelemahannya guys ya. Tapi di luar itu sesuai harganya sih sebenarnya, masih banyak motor listrik yang harganya di atas 8 juta. Di Winfly aja kemarin gue beli itu 11 berapa gitu guys ya. Nah ini separohnya sudah bisa dianggap kayak motor listrik guys. Speednya sama kan, lebih kenceng, terus jangkauannya bisa 60 km ya. Gua gak di endorse guys ya, ini gua pengalaman aja. Sebenarnya worth it buat kalian beli, ditambah dengan LED depan belakang yang cukup terang, footstep yang lebar, dia juga tapi nggak ada footbacknya ya, dia untuk ada pijakan kaki yang di belakang. Makanya buat yang dibonceng paling belakang ini agak jauh guys untuk nginjek yang depannya sebenarnya, tapi nanti bisa diakalin sih, kalian bisa beli handle footstep tambahan di sini nih. Ya sebenarnya buat kalian yang mau beli worth it aja sih guys. Dengan harga sekian kalian bisa dapat sepeda rasa motor listrik guys. Kalau sepeda listrik, kenapa sih gue tetap kekeh bilangnya ini motor listrik? Karena kalau sepeda listrik itu speed maksimum 35. Satu. Terus yang kedua, kebanyakan sepeda listrik itu harganya mungkin 3-5 juta guys ya. Cuma paling bisa boncengan 2 orang. Terus jangkauannya paling sampai 30 kilo. Kalau ini bisa 2 kali lipat, harganya cuma nambah 1-2 juta bisa dapat motor listrik guys. Worth it lah buat kalian yang pengen beli. Udah ada bantalan untuk yang dibonceng, jadi luar biasa sekali lah. Wah lumayan guys, malam-malam ngeringet ya. Jadi mungkin cukup sekian video. Sebenarnya tips utamanya sih gimana caranya mencuci motor listrik yang aman guys ya, tapi sambilan gua sharing ke kalian pengalaman gua ngebawa motor ini, terus juga plus minusnya. Jadi balik lagi ke kalian semua, kalau dibilang gimana sih menurut lo bang, worth it nggak? Worth it banget untuk di harga segini guys ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video sharing-sharing gua kali ini. Jangan lupa tetap dukung channel gua dengan mengklik tombol like, komen, dan subscribe guys ya. Oke, terima kasih sekali lagi, terima kasih. Dan alhamdulillah mungkin channel gue sebentar lagi mungkin hampir 2000 subscriber guys ya. Mantap guys, tetap dukung channel gue guys ya. Jangan bosen dengan video-video aneh-aneh gue, video ngelantur, video nyeleneh ya, namanya juga channel gado-gado guys ya. Oke, tetap dukung channel gue agar terus berkembang
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.